Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat-sahabat tercinta, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi rezeki umur sampai hari ini, Sabtu 25 September atau bertepatan dengan 8 Safar 1442 Hijrah. Di Sabtu 25 September 2020 atau bertepatan dengan 8 Safar 1442 Hijrah, kita akan membahas sejumlah masalah yang kita akan bedah di forum ini. Kajian ini, bedah masalah percikan iman, sahabat-sahabat bisa ikuti melalui Radio OS 103,1 FM atau melalui radio streaming percikaniman.org atau melalui Instagram saya @aam_amiruddin atau juga melalui fanpage @aam_amiruddin dan melalui channel YouTube Aam Amiruddin Official Channel. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, kita akan awali dengan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukum berjenggot? Apa betul kalau tidak berjenggot itu tidak punya identitas keislaman? Mohon penjelasannya. Ya, pada zaman itu ya jenggot menjadi pemisah. Jadi begini, orang Arab saat itu rata-rata berjenggot. Nah, untuk membedakan mana muslim dan bukan muslim, maka sebenarnya yang membedakan bukan jenggot, tapi kumis. Kan mereka punya budaya berjenggot. Nah, makanya Nabi mengatakan biarkan jenggot dan cukur kumis. Jadi yang membedakan itu bukan jenggotnya. Kalau jenggot itu memang Abu Lahab, Abu Jahal juga pada berjenggot gitu. Karena memang budaya mereka itu jenggot. Nah, umat Islam saat itu kadang kebingungan, ini muslim apa non-muslim? Ini kafir atau muslim? Maka Nabi katakan, biarkan jenggot kalian dan cukur kumis kalian. Jadi sebenarnya yang nyunnah itu, kalau mau disebut sunnah ya, kumisnya ditiadakan, jenggotnya. Begitu. Nah, hadis ini ada yang menilai sifatnya syariat. Jadi orang harus berjenggot. Tapi ada yang menilai hadis ini bukan syariat. Jenggot mah sudah menjadi budaya saat itu. Yang penting itu mukhalafah, menyalahi, berbeda. Nah, yaitu dengan membersihkan kumis, meniadakan kumis, memendekkan kumis, dan membiarkan jenggot. Jadi ini lebih bersifat konteks saat itu, begitu. Nah, zaman terus berkembang, terus berubah, kultur juga berubah, ya. Nah, maka sebenarnya kalau kita mau berjenggot, mangga silahkan. Kalaupun tidak berjenggot atau tidak keluar jenggot, juga tidak apa-apa. Makanya di Indonesia kan macam-macam para ustadz itu, para kiai itu, ada yang berjenggot, ada juga yang tidak berjenggot. Saya tidak berjenggot, ya. Ustadz Abdul Somad tidak berjenggot. Coba, ya. Saya tidak. Ustadz Abdul Somad tidak. Tapi kalau Ustadz Adi Hidayat pakai, kan gitu. Contoh. Jadi itu lebih kepada masalah pemahaman saja. Saya, Ustadz Abdul Somad itu sama berkeyakinan bahwa jenggot mah bukan syariat. Jenggot mah lebih ke untuk membedakan
pada zaman itu. Jadi kalau mau jenggot boleh, nggak berjenggot juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, tapi ada beberapa teman kita, saya mau berjenggot saja. Jadi sebenarnya ini lebih kepada unsur kenyamanan saja. Tapi kalau teman-teman mau berjenggot, tolong Nabi itu jenggotnya rapi ya gitu, rapi, bersih gitu. Jadi nggak acak-acakan sampai remeh juga nempel di jenggot, kurupuk nempel di jenggot. Jadi kesannya teh rujit gitu, kesannya kotor ya. Nah, jadi itu lebih kepada masalah pertimbangan saja. Tidak benar kalau jenggot itu menjadi identitas keislaman. Mirip seperti gamis ya. Ada yang memposisikan gamis itu identitas muslim. Jadi kalau Anda muslim yang taat pakai gamis. Makanya banyak saudara-saudara kita pulang haji itu pada bergamis. Pakai topi haji, gamis. Itu untuk menandakan bahwa kita pernah ke Mekah, kita pernah wukuf, sampai akhirnya diberi gelar Pak Haji karena selalu pakai gamis dan topi haji begitu. Nah, pertanyaannya, apakah gamis itu syariat atau budaya? Kalau kita cermati, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat jadi utusan, sebelum beliau diangkat jadi utusan, nah Abu Jahal, Abu Lahab, Nabi dan seluruh bangsa Arab itu budayanya pakai gamis dan pakai sorban. Jadi gamis dan sorban itu bukan syariat, tapi budaya bangsa Arab berpakaian gamis dan sorban. Buktinya apa? Abu Lahab bergamis dan bersorban. Abu Jahal bergamis dan bersorban. Jadi jangan Anda katakan bahwa gamis dan sorban itu identitas keislaman. Tapi itu budaya Arab. Anda senang pakai gamis, mangga. Tidak juga nggak apa-apa. Mau pakai sorban boleh. Nggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau Anda menganggap bahwa gamis dan sorban itu identitas keislaman, nah mohon maaf, ini cara berpikir yang keliru. Karena Abu Lahab dan Abu Jahal juga kan pakai gamis. Ya, pakai sorban. Mereka tuh pakai sorban. Nah, jadi perlu kita tempatkan secara proporsional. Kalau Anda mau pakai gamis, mangga. Pakai sorban, mangga. Kalau nggak pakai, jangan dituduh dia Islamnya kurang bagus ya. Yaitu mah budaya. Mau berjenggot, mangga. Tidak berjenggot juga tidak apa-apa. Karena pada zaman itu lebih bersifat menyalahi, ingin berbeda. Nah, tapi masalahnya sekarang orang Yahudi juga berjenggot. Ya. Orang kafir juga berjenggot. Jadi apa yang membedakannya? Jadi dengan demikian, kalau mau berjenggot silahkan, tapi saran saya, kalau Anda mau berjenggot jangan berkumis. Ya. Jadi kumisnya dipendekkan. Karena Nabi justru mengatakan pelihara jenggot, bersihkan kumis. Gitu loh. Hadisnya, kalau mau ya, gitu. Jadi jangan sampai jenggot dipasang, kumis dipasang, ya, dibiarkan. Berarti kan tidak ada unsur menyalahi Yahudi saat itu, ya. Kalau kita lihat konteksnya. Nah, jadi ini debatable sebenarnya, diperdebatkan. Yang penting kita tidak memvonis orang yang tidak bergamis, tidak berjenggot itu dianggap keislamannya kurang, ya. Mangga silahkan, itu mah lebih bersifat kultur, bersifat budaya, lebih bersifat kontekstual, ya, kontekstual. Itulah yang menyebabkan kenapa beberapa penceramah itu tampilannya beda-beda. Ada yang pakai gamis, ada yang pakai sorban, ada juga yang pakai batik, tidak pakai tutup kepala, ya. Ada juga yang pakai krepus, ya. Kayak bayi itu, krepus apa namanya? Upluk, ya. Nah, kalau ada ustadz pakai pakai penutup kepala seperti bayi, seperti di musim dingin, ya. Pakai kupluk begitu, salah tidak? Enggak juga, itu mah namanya juga budaya. Itu namanya juga tren. Sok, kepala mah mau ditutup pakai
kupluk boleh. Ustadz, boleh nggak ceramah pakai topi? Nyesok, boleh. Tidak ada larangan. Kalau pakai kopiah, boleh. Kopiah teh macam-macam. Ada kopiah Turki, ada kopiah Mesir, ada kopiah Indonesia, ada kopiah Makassar, ada kopiah Sumatera Barat. Beda-beda kopiah juga. Berarti kan itu mah kultur. Jadi jangan sampai teman-teman hal yang bersifat kultural oleh kita dianggap sebagai bagian dari syariah, ya. Jadi Ustadz ada yang senengnya pakai kaos, polo shirt, jeans, pakai kupluk. Ya yang penting omongannya benar sesuai syariat. Ada Ustadz yang pakai gamis, pakai sorban, pokoknya nyeples Arab, ngan demes, ya kan? Nyeples Arab, hanya demes tuh hidungnya pesek. Kan beda dengan orang Arab yang memang pakai gamis, pakai sorban, tapi mancung. Nah itu makan Arab. Nah, tapi kalau misalnya ada ustadz di Indonesia pakai gamis, pakai sorban, tapi tidak seperti orang Arab, hidungnya demes atau pesek, ya kan nggak apa-apa juga gitu loh, ya gitu. Kan suka ada yang gini, pakai gamis, irung, demes. Nggak boleh gitu, nggak boleh menghinakan. Ya biarkan saja, itu makan namanya juga budaya, ya nggak gitu. Jadi sebenarnya kalau pakaian laki-laki itu bebas, ya bebas. Yang penting menutup aurat, yang penting tidak yang penting didasari bukan karena kesombongan. Nah ini persis seperti halnya jenggot, kumis, ya rambut gitu. Anda tahu nggak kalau rambut Rasulullah itu sampai pundak begitu, ya, sampai sini. Karena memang kultur bangsa Arab saat itu rambutnya panjang, segini, ya kan, gitu loh. Nah sekarang kalau rambut saya segini atau rambut sejumlah ustadz itu pendek, sesuai sunnah Rasul tidak, ya, begitu. Jadi jangan sampai hari jenggot diuruskan, wah harus sesuai sunnah Rasul. Ari eta rambut mah kalau Anda komitmen dengan sunnah Rasul, ya rambutnya bukan segini, kudu sampai bahu. Nah, rambut Rasul tuh panjang. Coba lihat dalam hadis Sahih Bukhari. Tapi kan tidak perlu itu mah bagian dari kultur, bagian dari budaya, begitu, ya. Nah, jadi tolong kita bedakan mana syariat, mana urf, mana syar'i, mana budaya, ya. Kalau kita bisa membedakannya enak, kita tidak memvonis orang yang urfnya, budayanya berbeda itu kemudian dianggap tidak sesuai sunnah Rasul, dianggap tidak sesuai syariah gitu. Ya, yang penting kita semua jadi orang-orang yang selalu mengamalkan apa yang menjadi ketetapan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu yang paling pokok. Kalau masalah pakaian, masalah jenggot, masalah kumis, itu kan kultur, itu kan budaya, ya. Mangga eta mah gimana kita sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, apakah suami berhak memarahi istri? Apakah pada zaman Rasulullah ketika berumah tangga pernah memarahi istrinya? Mohon penjelasan. Ya tentu marahnya untuk apa dulu, ya. Boleh enggak suami marahin istri? Ya kenapa marah gitu loh. Karena kan marah itu sesuatu yang diperbolehkan selama ada alasan. Dan marah itu harus terkendali. Itu rumus sederhana. Marah itu boleh, yang penting terkendali dan jelas alasannya kenapa marah. Guru marah sama murid karena murid tidak mengerjakan tugas. Kan itu marah yang sifatnya mendidik, ya enggak? Tapi terkendali. Marah yang misalnya nada kita jadi naik. Kenapa kamu tidak mengerjakan ini? Kan Bapak udah bilang, ini wajib kalian kerjakan. Naik suaranya, marah. Ya, boleh? Ya boleh. Gitu. Marah kepada anak yatim boleh tidak? Sekarang kenapa Anda marah ke anak yatim? Misalnya kita punya anak yatim.
Tapi bangun semaunya dia, ya, nggak pernah sholat, kita marah. Ya, saya nggak suka ya kamu ada di sini tapi kamu nggak sholat. Sholat kamu. Saya hardik anak yatim karena dia tidak mau sholat. Boleh tidak? Boleh. Padahal ada ayat yang mengatakan kamu tidak boleh menghardik anak yatim. Menghardik itu kalau tidak ada alasan. Kalau ada alasan mah boleh atuh. Jadi apapun, saudara-saudara, marah, menghardik itu nada suara kita agak naik gitu loh. Masalahnya ada alasan tidak? Gitu. Jadi kalau istri Anda kerjaannya nonton drama Korea aja, ya. Anak-anak belajarnya tidak terbimbing, gizinya tidak terperhatikan. Kenapa? Ibunya drama Korea, terus drama Korea, nonton sinetron, drama Korea, nonton gosip-gosip. Anda marah sama istri Anda. Boleh nggak? Boleh. Coba Anda lihat surat An-Nisa ayat 24. Coba lihat An-Nisa ayat 24. Awalnya menjelaskan tentang posisi suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Itu bicara tentang posisi suami. Ya, suami itu pendamping, penanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Jadi Allah menetapkan suami itu penanggung jawab utama. Kalau di suatu negara penanggung jawab pelaksanaannya kan ada di presiden. Nah, kalau dalam rumah tangga penanggung jawab itu ada pada ayah atau pada suami. Ini menurut An-Nisa ayat 34. Nah, wallati takhafuna nusyuzahunna. Coba lihat ayatnya. Kalau ada istri yang nusyuz itu tidak melaksanakan kewajibannya, yang tadi kerjaannya cuma nonton sinetron, kerjaannya cuma arisan, kerjaannya cuma foya-foya. Nah, misalnya Anda punya istri seperti itu namanya nusyuz. Fa'idhuhunna, nasihati. Itu nasihati. Wahjuruhunna fil madaji. Kamu kasih peringatan dengan berpisah tempat tidur. Jadi berpisah tidak satu kamar tuh tujuannya untuk mendidik. Wadribuhunna, bahkan boleh memukul, tapi maksudnya bukan mukul nyiksa, tapi mukul dalam arti kata-kata Anda lebih tinggi suaranya, nada Anda naik, ya kan? Kan yang namanya mukul itu bukan berarti istri disiksa, ya, bukan. Maksudnya adalah Anda itu lebih keras gitu, naik lagi suara Anda, ya. Fa'in ata'nakum, jika istrimu itu berubah, jika istrimu itu menunjukkan upaya perbaikan, ya, fala tabghu alaihinna sabila, maka jangan kamu punya pikiran untuk cerai dengan mereka. Nah, ini isyarat juga teman-teman sekalian, Bapak Ibu, sahabat-sahabat. Ada orang yang bertanya sama saya, Ustadz, saya kayaknya udah angkat tangan deh mendidik istri saya. Disuruh sholat nggak mau. Anak-anak kadang suka nanya, Papa kenapa sih mama nggak sholat gitu. Terus kerjaannya itu apa? Tiap hari keluar rumah. Bukan untuk jemput sekolah, tapi ngumpul sama teman-temannya. Pindah dari satu kafe ke kafe yang lain. Tiap hari alasannya reuni lah, alasannya itu arisan lah, ya. Udah gitu saya ngasih uang berapapun habis, boros. Udah gitu ke anak-anak juga kasar. Saya sudah menasehati, saya sudah keras mengingatkan, Ustadz, boleh nggak saya bercerai? Saya bilang, coba Anda baca surat An-Nisa ayat 34. Fa'in ata'nakum, kalau istrimu taat, berubah gitu. Tadinya istri kita tuh jarang di rumah, main aja, kita nasihati. Nah, alhamdulillah berubah. Tadinya ke anak itu kasar, ya. Anak sering ditempeleng, anak sering digoblok-goblogin. Ku kita dinasehati, berubah sekarang.
ya kan? Istri kita tadinya tuh boros, ya, dikasih berapapun habis, kita kasih nasihat, ternyata berubah. Nah, kalau ada perubahan, fa'in ata'nakum, jika istrimu berubah, fala tabghu alaihin nasabila, jangan kamu berpikir untuk cerai. Maksudnya apa? Kalau tidak taat, ya kamu boleh mencerai. Itu namanya mafhum mukhalafah, ya. Ini bahasa hukum, mafhum mukhalafah. Jika istrimu taat, jika istrimu berubah, setelah kamu nasihati, setelah fa'idhuhunna, kamu nasihati, ya, bahkan wadribuhunna, kamu sudah peringatkan dengan keras, ternyata dia berubah, jangan berpikir cerai. Tapi logikanya, kalau dia tidak berubah, silahkan kamu pisah juga boleh. Innallaha kana aliyan kabira. Allah itu maha tinggi dan maha besar. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, jadi kalau Anda bertanya, boleh nggak sih kita marahin istri? Kalau menurut An-Nisa ayat 34, fa'idhuhunna, nasihati, bahkan sampai wadribuhunna, ya, kita kasih peringatan dengan keras, boleh. Asal beralasan. Dengar ya, asal beralasan. Ini garis bawahi. Marah boleh, ya, asal beralasan. Yang tidak boleh kalau tanpa alasan. Nah, itu kategorinya zolim, begitu. Ya, itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, dalam buku doa ada dikatakan keafiatan dari segala bala, kesyukuran terhadap afiat yang engkau limpahkan. Apa Ustadz yang dimaksud afiat? Ya, oke. Nah, kita seringkali menggunakan kata semoga sehat walafiat, ya nggak? Suka gitu ya? Semoga sehat walafiat. Jadi afiat itu kesehatan yang digunakan dalam kebaikan. Itu namanya afiat. Jadi kalau kita diberi sehat, nah lalu kesehatan itu digunakan dalam kebaikan, itu namanya afiat. Makanya ada istilah sehat walafiat. Anda punya harta, itu kebaikan, lalu harta itu digunakan untuk kebaikan, itu harta yang afiat. Tapi biasanya afiat ini digunakan untuk yang bersifat fisik, ya. Anda karena lagi sehat, rajin silaturahmi. Anda karena lagi sehat, rajin baca Quran. Karena lagi sehat, Anda rajin duha. Nah, saat sakit, Anda nggak duha. Saat sakit, Anda tidak datang ke majelis taklim, tidak silaturahmi karena sakit. Tapi begitu sehat, Anda beraktivitas lagi untuk kebaikan. Nah, berarti kesehatan Anda itu afiah. Kan ada orang yang sehat tidak digunakan dalam kebaikan. Ya. Nah, itu sebabnya, ya Allah, aku mohon kepadamu afiah dari segala bala. Nah, kalau afiah dari segala bala, sama artinya dengan selamat dari segala penderitaan dan ujian. Jadi kalau saya tadi katakan, ketika kita sehat, kita kudu afiat. Kesehatan itu digunakan untuk kebaikan. Ketika kita sakit, nah itu bala kan, ujian kan. Kita sabar, kita tabah, kita yakin bahwa itu merupakan cinta Allah kepada kita, ya, dengan cara yang Allah kehendaki. Maka itu disebut juga dengan afiat dari segala bala. Kalau kita diuji dengan penderitaan, kita sabar, kita tabah, itu afiat dari bala. Karena yang namanya bala itu sesuatu yang tidak kita suka. Bala itu sama dengan musibah, ya. Kalau ada keterangan yang mengatakan bahwa sedekah itu menolak bala, maksudnya apa? Menolak segala kesulitan. Apakah itu penyakit, apakah itu ujian yang berat, apakah itu penderitaan, itu ditolak
dengan sedekah. Itu yang disebut bala. Sedekah itu menolak bala. Nah, bala itu penderitaan maksudnya. Nah, sekarang kalau ada orang yang kena penderitaan, ya, apakah itu dengan penyakit, dengan kebangkrutan, dengan di PHK, itu kan bala. Kita sabar, kita tabah. Nah, itu namanya afiah. Itulah kita katakan, ya Allah aku memohon kepadamu afiah dari segala bala. Jadi walaupun saya sedang diuji dengan penderitaan, saya mohon kekuatan dan kesabaran. Ya, dan bersyukur terhadap afiat yang kau limpahkan. Nah, kalau syukur terhadap syukur dengan afiah itu yang tadi, Anda sehat, Anda gunakan dalam kebaikan. Berarti kuncinya afiah. Afiah itu diuji dengan penderitaan, Anda sabar, itu afiah. Diuji dengan kenikmatan, Anda syukur, itu afiah. Karena hidup itu dua. Kalau nggak diuji dengan kebaikan, diuji dengan penderitaan. Coba lihat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Tapi sebelum mereka mati, kami akan mengujimu dengan penderitaan dan kebaikan. Bisyar dengan keburukan dan kebaikan. Nah, ketika kita diuji dengan penderitaan, kita sabar, itu afiah dari bala. Kalau kita diberi ujian berupa kenikmatan, ya, diberi sehat, anak-anak pada soleh, suami istri juga soleh, ya kan? Alhamdulillah rezeki juga berkecukupan. Anda diuji dengan kebaikan. Harus menjadi orang yang berterima kasih. Itu namanya afiah dari segala kebaikan. Ya. Nah, semoga kita semua oleh Allah diberi afiah saat bala dan saat mendapatkan syukur dan saat mendapatkan kenikmatan. Ya. Itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh zakat emas kita alokasikan untuk sodakoh di hari Jumat? Soalnya kan sekarang banyak yang sering memberi makanan, minuman untuk mereka yang pulang Jumatan. Mohon penjelasan. Oke. Ibu, kalau yang namanya zakat itu menurut At-Taubah ayat 60, coba Anda lihat At-Taubah ayat 60. Itu penegasannya lil fuqara wal masakin, ya. Jadi untuk orang-orang fakir, miskin, ibnu sabil, sabilillah. Pertanyaan saya, orang yang Jumatan itu fakir semua enggak? Miskin semua enggak? Orang yang Jumatan, ya. Nah, jadi kalau mau itu bukan dari zakat. Itu mah dari sedekah. Kenapa? Karena yang Jumatan itu ada yang bermobil, ya. Ya nggak sih? Ada sebuah komplek tuh. Ya bagus. Jadi kalau habis Jumatan tuh dijamu, kan gitu. Tapi yang hadir di Jumatan itu kan ada yang pada bermobil gitu. Nah, pertanyaannya apakah layak mereka mendapatkan dari zakat? Kan Anda tahu, saya tadi sampaikan, zakat itu peruntukannya jelas. Lil fuqara wal masakin, fakir, miskin. Anda lihat di surat At-Taubah ayat 60. Fakir, miskin, mu'alaf, ya, amilin, sabilillah, yang terlilit hutang, yang dalam perjalanan mencari ilmu, ya kan? Jelas itu. Surat At-Taubah ayat 60. Pertanyaan saya, apakah orang yang Jumatan semuanya miskin? Jawabannya tidak. Oke, berarti tidak boleh dari uang zakat. Jadi Anda keluarkan, Anda bersedekah saja, bersedekah kepada yang ibadah. Ya, walaupun itu orang-orang kaya, Anda boleh menyediakan makan sebagai sedekah untuk orang yang ibadah. Orang yang Jumatan tuh ibadah. Jadi kudu dikeluarkan dari pos sedekah, bukan dari pos zakat.
Nah, Anda punya emas, Anda keluarin zakat perhiasan, Anda keluarin zakat perdagangan, Anda keluarin zakat simpanan. Pokoknya yang judulnya zakat, itu peruntukannya seperti yang dijelaskan di At-Taubah ayat 60. Gitu. Nah, kalau menjamu jamaah pengajian, menjamu jamaah Jumatan, nah itu keluarkannya sedekah. Kalau sedekah mah kan kepada yang kaya juga boleh. Sedekah mah. Ya. Ada teman-teman saya datang ke rumah. Oh, kaya semua. Wah. Saya dibanding mereka mah saya nggak ada apa-apanya. Mobilnya bagus-bagus, rumahnya lebih bagus dari saya, duitnya lebih banyak dari saya. Tapi saya jamu teman saya sesuai kadar kemampuan saya. Saya persilahkan makan dan lain sebagainya. Saya sedekah kepada tamu. Jadi sedekah mah kepada orang kaya juga boleh. Sedekah. Gitu. Ya. Tapi kalau zakat nggak boleh. Misalnya, saya jamu teman-teman saya yang kaya itu dari uang zakat. Nggak boleh. Tapi kalau saya menjamu anak-anak yatim yang di panti asuhan, ya, anak-anak yatim yang di panti asuhan, saya beri sembako dari uang zakat, boleh nggak? Boleh kalau itu, karena kategorinya fakir, miskin, ibnu sabil, sabilillah mereka itu. Jadi kalau saya punya uang zakat, sebut saja 1 juta, nih zakat saya belikan sembako, saya kirim ke panti asuhan, boleh? Boleh. Kenapa? Itu sesuai peruntukannya. Karena zakat. Nah, gitu loh. Ya. Mudah-mudahan jawaban saya ini bisa clear, ya. Anda bisa paham dari mana Anda mengeluarkan rezeki, ya, untuk kalau yang dijamu itu orang-orang yang relatif berada. Tapi Pak Am, di situ kan yang miskin juga ada. Iya, yang miskin juga ada. Tetapi kan nyampur di situ. Udah yang paling aman kalau mau memberi hidangan kepada yang sholat Jumat, yang majelis taklim, dari sedekah saja, ya, bukan dari zakat. Itu yang paling aman. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, setelah sholat kan kita baca doa yang dari Quran. Kita juga baca ayat kursi, doa Robbana Atina, dan doa-doa lain yang diawali yang dari Quran. Apakah harus membaca ta'awuz atau harus membaca bismillah? Ya. Kalau Anda mau membaca Quran, ya, fasta'iz billah, kamu berlindung diri kepada Allah. Jadi kalau kita baca Quran, kita selalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Nah, masalahnya selesai sholat saya berdoa dari Quran. Doa Robbana atina fid dunya hasanah, Robbana dzalamna, Robbana la tuzigh qulubana. Semuanya dari Quran. Apakah saya perlu baca bismillah? Apakah saya perlu baca ta'awuz? Itu pertanyaannya. Saudara-saudaraku tercinta, ya, sesungguhnya kalau kita membaca Robbana atina fid dunya hasanah, nawaitu kita kan doa, ya, nawaitu kita kan doa. Kalau kita membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum, itu kan saya niatnya zikir. Jadi karena dia sudah berubah menjadi doa, menjadi zikir, ya tentu kita tidak membaca ta'awuz. Karena ta'awuz itu saat kita membaca Al-Quran, gitu. Dan ta'awuz itu kan sudah kita lakukan di awal. Ingat nggak ketika Anda mau sholat di rakaat pertama, setelah doa iftitah kan Anda baca ta'awuz, ya. Di rakaat kedua Anda tidak baca lagi. Rakaat ketiga Anda tidak baca lagi. Rakaat keempat Anda tidak baca lagi kalau sholat duhur kan? Coba perhatikan, ta'awuznya di mana? Di saat pertama. Setelah doa iftitah, Anda baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, dan seterusnya. Di rakaat kedua,
Anda langsung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak ta'awud lagi. Itu masih nyambung. Anda wirid, zikir, ya. Maka Anda ketika selesai zikir wirid, Anda berdoa, tidak perlu ta'awud dan tidak perlu bismillah. Langsung saja. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Karena doa itu kan bagian dari zikir. Bismillah juga bagian dari zikir. Ya. Nah itu. Jadi maksud saya tidak perlu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Tamat itu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana. Tidak harus begitu. Tidak harus. Bukan berarti jelek. Bukan, ya. Bismillah itu sesuatu yang bagus. Nah, tetapi kalau kita lihat keterangan-keterangan, antar doa itu langsung tidak pakai bismillah. Tapi ada yang kekeh, saya mau pakai bismillah. Ya mangga, silahkan saja. Ya, kalau kekeh mah, kalau ngotot mah, kan Anda nanya, apakah harus selalu? Tidak harus, gitu. Jawabannya tidak harus, ya, begitu. Ta'awud tidak harus, kan sudah ta'awud, ya. Bismillah sudah saat kita baca Fatihah. Nah, ini dalam wirid dan zikir itu sudah langsung ke inti masalah, sudah langsung ke inti persoalan, sudah langsung ke inti zikir dan doa. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah hukum menyimpan tali pusar anak? Katanya tali pusar anak jangan disimpan karena bisa jadi makanan jin. Saya terlanjur menyimpan tali pusar anak sampai sekarang umur anak saya 3 tahun. Saya menyimpan tali pusar sebenarnya saya nggak tahu kalau itu harus dibuang. Bagaimana Ustadz? Ya, kalau tali pusar itu niatnya jimat, ya tidak boleh, ya. Nggak boleh, ya jimat. Tapi kalau tali pusar itu sekedar untuk sejarah saja. Nah, nih, dulu kamu ketika bayi itu tali pusarnya ini, nih, ya. Sekedar untuk memberitahu ini tali pusar. Kan inti nama nawaitu. Kalau nawaitu kita sekedar untuk sejarah, ya, apa masalahnya? Untuk sejarah, begitu. Ada yang sampai sekarang menyimpan baju bayi, ya. Zaman dulu kan ada popok bayi, ada juga yang untuk perut, ya, untuk menahan tali pusar, ya. Ada tangan untuk supaya kukunya tidak merusak wajah. Sampai sekarang disimpan. Kenapa? Ya, biar anak-anak ingat nih, nak nih, sini, nih. Waktu kamu bayi itu nih sepatunya kayak gini. Waktu bayi itu nih, ya, seperti ini bajunya. Jadi lebih bersifat historis, lebih bersifat sejarah. Boleh tidak? Boleh. Nggak apa-apa, itu manusiawi, ya. Yang tidak boleh itu jadi jimat, gitu. Kan segala sesuatu bisa jadi jimat. Ayat kursi saja bisa jadi jimat. Kalau saya bikin kaligrafi ayat kursi hanya untuk sebuah keindahan, ya nggak? Di rumah tuh bikin kaligrafi, ada ayat kursi, ada al-ikhlas. Apa? Ya semua keindahan saja. Boleh tidak? Boleh. Tapi kalau itu jadi penangkal bala, kalau itu jadi pengusir setan, kalau itu jadi jimat, menjadi salah, gitu. Jadi ibu, tali pusar yang ibu ada sekarang ini, kalau itu tidak dijadikan jimat ya nggak apa-apa. Sekedar untuk memberitahu, nah nih dulu tali pusar kamu ini nih, sejarah ya nggak apa-apa. Tapi kalau ibu bilang, apa sih, buang aja deh, buang. Atau sekarang juga nggak apa-apa, Anda buang tali pusar anak sekarang. Karena dianggap, dah saya teh nggak tahu dulu teh harus dikemanain. Jadi ku saya teh disimpan tuh tali pusarnya. Ternyata juga, untuk apa? Buang aja. Tidak harus ada ritual apapun, ya buang begitu saja.
Ya, begitu. Yang penting itu bukan limbah kan begitu. Ya sudah, buang saja. Kalau mau dibuang gitu. Jadi tolong jangan dijadikan jimat bisi menjadi pintu kemusyrikan bagi kita. Dan tolong diperhatikan, apapun bisa jadi sumber kemusyrikan. Kaligrafi yang ada di rumah, ya. Tolong Anda punya kaligrafi itu lebih keindahan, bukan jadi penolak bala. Nggak boleh. Kenapa? Karena yang menolak bala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah kita, bukan melalui tulisan yang nempel di dinding, ya. Wallahu a'lam bissawab. Oke, Ibu Bapak, sahabat-sahabat tercinta, dengan berakhirnya jawaban tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita di bedah masalah percikan iman pagi ini. Kajian ini bisa sahabat-sahabat lihat lagi di YouTube saya, Aam Amiruddin Official Channel, dan sahabat bisa share sekiranya ini bermanfaat pada teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa, insya Allah besok kita majelis percikan iman. Ahad 26 September, kajian majelis percikan iman online jam 7.30, ya. Dan jangan lupa malam ini kita ada kajian Al-Hikmah online. Temanya inilah peranku. Peran dalam kehidupan berkeluarga, peran ayah, peran ibu, peran suami, peran istri, peran anak. Kita walaupun sudah berkeluarga, jangan salah, kita tuh masih anak dari orang tua kita, ya. Nah, banyak persoalan muncul karena tidak paham peran masing-masing. Maka kita pertegas lagi peran-peran kita dalam kehidupan. Inilah peranku, insya Allah nanti malam jam 19.30 di Al-Hikmah online. Sementara besok jam 7.30 kita bertemu di Majelis Percikan Iman online juga. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira pada sahabat-sahabat yang sudah berwakaf. Semoga wakaf yang Anda keluarkan itu jadi cahaya kubur. Ingat, Nabi mengatakan semua orang yang ada di kuburan itu gelap kecuali orang ini. Ternyata orang yang ditunjuk oleh Nabi adalah orang yang selalu membersihkan masjid. Karena kemampuan dia cuma membersihkan, ya dia bersihkan. Anda yang punya kemampuan membangun, silahkan bangun. Anda yang punya kemampuan untuk membangunnya cuma 1 meter kaca, ya keluarkan wakaf untuk 1 meter kaca, ya. Kalau Anda mampunya untuk struktur masjid, sok keluarkan. Yang penting itu akan menyelamatkan kita, akan menjadi cahaya kubur kita nanti setelah berpulang. Jazakumullahu khairan katsira. Pada Anda yang sudah berwakaf, hanya Allah yang akan membalas segala kebaikan Ibu Bapak. Dan saya ajak bagi yang belum atau sudah, yuk diulang-ulangi lagi, ya. Diulangi lagi yang sudah, kalau memang ada rezeki wakaf lagi, wakaf lagi. Orang cerdas itu pasti berwakaf. Saya suka katakan orang cerdas itu berwakaf. Kenapa? Karena dia berwakaf untuk mencapai keabadian. Kan kita fana, kulit daging kita akan menyatu dengan tanah. Wakaflah yang mengabadikan amalan-amalan kita. Anda yang mau berwakaf, coba buka M-Bankingnya, masukkan nomor rekening ini, Bank Mandiri 13.910.5008. Bank Mandiri 13.910.5008. Dan bagi sahabat-sahabat yang mau berinfak, bersedekah, ya, berinfak, bersedekah untuk membela agama Allah, agar dengan sedekah dan infak itu anak-anak kita soleh, usaha kita berkah, kita sehat, kita selalu diberi afiah oleh Allah. Silakan Anda transfer ke Bank Mandiri 13.054.54.1100. 13.054.54.1100. Semoga Allah selalu menolong kita. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti malam kita bertemu di Al-Hikmah online seri Inilah Peranku. Dan insya Allah besok kita bertemu di Majelis Percikan Iman online jam 7.30. Itu saja sahabat-sahabat sekalian. Semoga Allah memberkahi kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.